Iya, Itu masih enggak. 24 jam. Yaitu versi yang keempat. Dan ini masih dipegang oleh orang di luar sana. Dari berbagai tadi, ya. Bapak Ibu akan sembuh. Bisa. Ada. yang satu. Mas Am, Ini yang satu. tinggal di mana? Yep. Bisa jelaskan secara rinci itu Pak terkait dengan adanya istilah baru klaster pertemanan itu Pak. Sebenarnya penularannya bagaimana itu Pak? Iya, jadi secara angka saya tidak tahu berapa jumlahnya, tapi hari ini yang pulang 4 orang. Jadi mereka bercerita dari salah satu temannya itu ketahuan bahwa bosnya lah, bos perusahaannya itu sakit kemudian diswab positif gitu. Nah pas di tracking, nah di antara mereka ada yang positif. Nah akhirnya ya istilahnya teman-teman mereka nongkrong itu kan diswab gitu. Dan akhirnya beberapa yang positif. Pak terkait dengan ada penghuni yang PNS Pak, bisa dijelaskan Pak mungkin PNS bertugas di mana? Oh tadi tidak dijelaskan ya, beliau kerja di mana ya? Tapi secara data dari PNS saya tadi nggak sempat nanya dia kerja di mana. Pak, pesan-pesan apa sih Pak yang disampaikan Pak dari Rumah Lawan LC kepada para pasien yang sembuh Pak, untuk kembali lagi ke masyarakat? Ya jadi ada 4 pertanyaan yang selalu ditanyakan. Pertama adalah apakah saya sembuh? Yang kedua apakah saya menularkan? Yang ketiga sepulangnya dari rumah lawan COVID apakah saya perlu dikarantina lagi di rumah? Dan yang keempat, apakah saya sudah bisa beraktivitas seperti biasa? Nah, keempat itu yang kami harus jelaskan. Terutama yang pertama, bahwa mereka sudah sembuh. Berdasarkan apa? Ya pedoman Kementerian Kesehatan yang versi kelima. Bahwa mereka adalah gejala, tanpa gejala dan gejala ringan. Maka kalau tanpa gejala ya 10 hari, ya tanpa follow up swab, dan kalau dengan gejala 13 hari tanpa follow up swab mereka udah sembuh. Dan itu diyakinkan. Nah kemudian virus itu sendiri ya yang saya ketahui ya tidak selamanya dalam tubuh orang tersebut. Gitu. Tapi tetap mereka sepulang dari sini tetap protokol kesehatan COVID-19 tetap dilakukan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan itu tetap. Karena pasti mereka juga akan berhadapan dengan OTG lagi. Jadi kemungkinan tertular lagi ya bisa. Tapi ya mereka tidak akan parah karena mereka sudah terbentuk antibodi. Nah keyakinan itu perlu dibangun dan diyakinkan. Sehingga nanti pada saat dia pulang beraktivitas, bertetangga, bekerja, mereka tidak lagi bingung lagi apa mereka sudah sembuh atau tidaknya. Pak, dalam beberapa pekan ini ada peningkatan pasien yang datang ke RLC atau seperti apa Pak? Ya memang 5 hari yang lalu ya itu sudah mulai meningkat di atas 10. Tapi mulai kemarin dan hari ini sudah mulai di bawah 10 lagi. Tapi tetap kami waspadai karena seperti kita ketahui beberapa minggu yang lalu kan terjadinya satu liburan panjang. Kemudian juga ya DKI kan sudah ada pelonggaran-pelonggaran. Saya kira ya tetap Rumah Lawan COVID tetap harus siaga lah, ya, menghadapi lonjakan-lonjakan penularan tersebut. Nah, waktu lonjakan datangnya pasien itu hitungannya 2 pekan yang lalu atau sepekan yang lalu Pak? Sepekan yang lalu ya 5 hari yang lalu. Sekiranya para pasien terpapar dari klaster long weekend itu atau seperti apa Pak? Jadi nyatanya kan ini tidak secara langsung, misalnya ada keluarganya liburan misalnya kan gitu ya. Kemudian akhirnya menularkan pada keluarga yang lain. Kemudian juga kan sekarang klaster pernikahan gitu kan. Bisa aja di antara mereka juga yang memang tadi itu tertular dari liburan panjang atau apa. Secara spesifikasi sulit kita tentukan karena kan OTG ini kan siapapun bisa terjadi. Tapi setiap ada satu bentuk aktivitas yang memungkinkan terjadinya interaksi satu dengan yang lain ya kita harus waspadai akan terjadi lonjakan-lonjakan kasus. Pak, totalnya Pak berapa Pak sekarang RLC kalau boleh tahu Pak?
Jadi kalau secara keseluruhan yang sudah dirawat 834, yang sudah pulang ini 755, kemudian yang masih dirawat 59 orang. Jangan lupa subscribe ya.